dia merasa mulia. Bapak meneng ngaku sebagai cucu Nabi. Waduh, berat ini Pak. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Ini kok raisin loh. Tidak punya nasab kepada Nabi, ngaku-ngaku punya nasab kepada Nabi. Itu manidda ila ghairi abihi falam yajid arqal jannati wa raihatal jannati. Gak akan nyium bau surga, bohong nasab. Dosa haram, dosa gede, dan su'ul adab. Kenapa? Kalau ada orang sudah ngaku Habib, kelakuannya belum benar, kasihan. يسأل التعاون بيننا في جميع المجالات وما يخدم مصالح وتطلعات شعبينا الشقيقين. Bangsa ini bangsa yang hebat, bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa ini bangsa yang tidak mau diremehkan bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, berjumpa kembali dan mudah-mudahan sehat walafiat tentunya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara di mana saja berada, kita masih berbicara tentang rizki. Sampai saat ini rizki hilang tanpa rimbanya. Wah, bau-bau nacan. Rizki hilang, ya mungkin karena kemarin sebelum dia pergi itu, sebelum pelantikan, Rizik berusaha untuk menggagalkan Gibran untuk dilantik menjadi wakil presiden, kan tetapi tidak mampu, tidak berkuasa. Dan kemudian berbagai macam isu dia keluarkan, isu pupu papa, isu segala macam untuk menggagalkan agar Gibran tidak dilantik sebagai wakil presiden. Dan itu semua sirna, hilang pada tanggal 20 Oktober tepat Gibran dilantik. Dan kemudian mungkin setelah itu kayaknya dia mendapat kecaman dengan sikap-sikapnya Prabowo. Rizik kenal dengan Prabowo ya sejak masih menjadi pembantunya Soeharto. Rizik ini membantunya Soeharto ya, membantunya Soeharto Rizik ini. Jadi tukang nyuciin gelas Soeharto dia ya dulu. Dia tahu, makanya yang diserang itu Gus Dur. Sebab Rizik ini dulu memang diberi tugas mungkin untuk menyerang Gus Dur ya. Wah, makanya hinaan-hinaan kepada Gus Dur ini bukan main dilakukan oleh Rizik. Nah, kemudian Prabowo pada saat itu kan ada, mungkin Pak Prabowo cuma diam atau memperhatikan atau pura-pura tidak tahu ya. Nah, saat ini Pak Prabowo ini tahu persis siapa Rizik dan bagaimana sikapnya, atau mungkin sudah ada kecaman-kecaman, saya tidak tahu. Mungkin saja bikin masalah pada masa periode gua. Gua sikat ya gitu. Dan memang sudah di pidato awal Presiden Prabowo ini sudah menyebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Nah itu kan. Kemudian negara yang demokrasi itu gimana, pemimpin yang bagaimana yang diharapkan oleh Prabowo, pemimpin yang mengerti akan adab budaya, bukan pemimpin yang bentak sana bentak sini, maki-maki caci maki ya, kena semua kan. Nah mungkin dengan ini semua, inilah yang membuat Rizik Syihab nggak bisa diam. Jadi aku pergi dulu dah, biar situasinya berubah. Mungkin begitu, mungkin begitu. Sebab pada saat Presiden Jokowi dilantik dulu, dia pergi ke Madinah, ke Arab sana, sampai timbul masalah di sana, akhirnya pulang ditahan-tahan juga ya. Di penjara juga. Ya baiklah sahabat, yuk kita simak bagaimana sih sebetulnya Rizik ini. Apa sih terjangnya Rizik ini? Ingin lebih tahu, ingin lebih jelas, atau ingin lebih tahu lebih banyak? Yuk kita simak video ini. Simak, dan jangan lupa di like,
di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan Allah banyakkan rezeki dan Allah beri umur panjang dan barokah. Amin ya robbal alamin. Yuk kita simak video. Sebagian besar masyarakat di Indonesia itu sebenarnya tidak banyak yang tahu dengan istilah Habib. Tetapi semenjak tahun 1998 Pak Rizik Syihab mendirikan FPI dan sering muncul di media massa, di media televisi dengan mengadakan aksi-aksinya. Saat itulah Pak Rizik Syihab yang menjadi imam besarnya FPI yang punya gelar Habib dan sering sekali nongol di acara televisi, membuat masyarakat luas di Indonesia itu semakin mengenal apa itu Habib. Artinya, di balik tersohornya gelar Habib di Indonesia hingga saat ini, sehingga membuat para penyandang gelar Habib itu selama ini sangat dipuja-puja dan dimanja-manja masyarakat, itu adalah berawal dengan munculnya Pak Rizik Syihab. Jadi, hikmah dibalik munculnya Pak Rizik Syihab adalah keuntungan bagi para habaib-habaib yang lain. Itulah makanya jangan heran jika selama ini orang-orang yang bergelar Habib itu terkesan jarang sekali yang berani berseberangan atau berani mengkritik Pak Rizik Syihab. Karena mereka tentunya merasa sangat beruntung karena Pak Rizik Syihab. Tetapi di balik hilangnya Pak Rizik Syihab semenjak diadakannya aksi 4.11 kemarin, ini kalau dalam sudut pandang spiritual Jawa atau menurut ilmu titen Jawa, sebenarnya ini mengandung kode alam. Di balik hilangnya Pak Rizik Syihab yang sekarang ini ditafsirkan oleh banyak masyarakat sebagai bentuk mengamankan diri, kabur atau lari bersembunyi untuk menyelamatkan diri, seperti yang pernah dia lakukan pada tahun 2017 dan baru kembali ke Indonesia lagi di tahun 2020, itu menurut ilmu titen Jawa mengandung 6 kode alam. Dan ini ada kaitannya dengan nasib para oknum-oknum Habib yang sudah memiliki catatan pelanggaran hukum di era pemerintahannya Presiden Jokowi. Selain kaburnya Pak Rizik Syihab ini pun juga ada kaitannya dengan peristiwa wasiat yang pernah diberikan oleh Gus Dur untuk pemerintah Indonesia, termasuk untuk Pak Jokowi maupun untuk Presiden Prabowo. Jika di tahun-tahun sebelumnya FPI dan para oknum-oknum Habib itu bisa berjilid-jilid mengadakan aksi reuni 212 setiap tanggal 2 bulan Desember atau bulan 12, maka di Desember 2024 ini nanti mungkin hal itu sudah tidak akan ada lagi di era pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, sebelum membahas satu persatu 6 kode alam tersebut, monggo silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Kode alam yang pertama adalah lenyapnya Pak Rizik Syihab dari bumi Indonesia. Artinya, di balik kepergiannya Pak Rizik Syihab, entah itu dalihnya dalam rangka umroh dan lain-lain, itu adalah pertanda bahwa Pak Rizik Syihab ini kabur, bersembunyi, dan tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Karena dia itu jelas sadar bahwa jika dia tetap berada di Indonesia, maka dia akan mendapat jeratan hukum akibat ulahnya yang selalu menyerang Pak Jokowi. Dan di era pemerintahan Presiden Prabowo ini, jelas dia sangat terancam. Karena jelas sekali dia gagal mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, entah itu dengan mengangkat Fufu, Fafa, dan lain-lain. Jelas sekali ada anak Pak Jokowi yaitu Gibran yang berkuasa, dan jelas sekali Pak Prabowo itu akan membela Pak Jokowi. Kedua, pertanda tumbangnya nama besar Rizik Syihab. Karena setelah dia tidak lagi berada di Indonesia dan tidak lagi bisa membuat ulah di Indonesia dengan cara menggelar aksi-aksi menggunakan massa seperti aksi 212, 4.11 dan lain-lain, maupun melalui ceramah-ceramah, maka akan dengan sendirinya namanya itu hilang dengan sendirinya di masyarakat.
Makanya, jika dulu kaburnya Rizik Syihab itu bisa dikonfirmasikan keberadaannya di mana, sekarang ini seolah tidak ada sama sekali info yang jelas tentang keberadaannya. Bahkan, akun-akun yang selama ini dijadikan sebagai media pengunggah kegiatan-kegiatan dan ceramah-ceramahnya Pak Rizik Syihab pun itu tiba-tiba lenyap. Ketiga, yaitu pertanda tamatnya perjuangan Rizik Syihab mewujudkan cita-citanya untuk mengubah Indonesia menjadi negara khilafah. Karena andaikan saja Pak Rizik Syihab kepergiannya itu tidaklah kabur atau benar-benar dalam rangka pergi umroh dan akan kembali lagi ke Indonesia, maka dia sangat berisiko masuk ke dalam penjara lagi karena jeratan hukum. Yang keempat, yaitu pertanda tumbangnya FPI. Karena FPI adalah organisasi yang sangat bergantung sekali pada sosok pemimpin, atau sangat bergantung pada pimpinannya, tidak memiliki kemandirian seperti contoh NU atau Muhammadiyah. Karena memang basicnya FPI itu bukan organisasi keagamaan, tetapi organisasi yang berkedok agama. Artinya, ketika pimpinannya tidak ada, itu mereka sangat lemah, seperti ketika dulu ditinggal kabur oleh Pak Rizik Syihab di tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada saat itu pun FPI langsung menjadi lemah tak berdaya. Lalu yang kelima, yaitu pertanda terpuruknya kehidupan para habib yang selama ini mencari sumber penghasilan di Indonesia. Entah itu yang melalui panggung-panggung ceramah, panggung-panggung sholawat, dan lain-lain. Karena selama ini masyarakat sudah mulai tercerahkan dan tersadarkan bahwa ternyata habib-habib yang selama ini dipuja-puja dan dimanja, yang sudah hidup enak dan kaya raya dari uang mereka, itu ternyata bukan benar-benar keturunannya Nabi Muhammad. Dan akhirnya, semakin hari masyarakat akan semakin tidak mengagumi lagi dengan gelar habib. Meskipun menyikapi kejadian itu nantinya para habib itu akan menggunakan cara yang baru, yaitu mereka akan menggunakan gelar sayyid atau dengan gelar ustadz. Itulah yang nanti harus diwaspadai oleh masyarakat. Lalu yang keenam, yaitu pertanda ditangkapnya para oknum-oknum habib yang sudah terbongkar kejahatannya, dan pertanda kaburnya para oknum-oknum habib yang ketakutan sehingga kembali ke negara asal nenek moyangnya, yaitu ke tanah Yaman. Karena semua bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para oknum habib selama ini sudah jelas-jelas mulai terbongkar semua. Dan itu tidak akan dibiarkan begitu saja di pemerintahan Pak Prabowo. Dan itulah makanya mengapa Gus Dur itu dulu sudah meminta pemerintah untuk menangkap Rizik Syihab. Dan peringatan Gus Dur ini pasti tidak akan disepelekan begitu saja oleh Pak Prabowo. Semoga ini bermanfaat.